Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok, khususnya kelas 11 TKRO. Bagaimana kabarnya kalian semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Namun sebelum kalian menyimak informasi materi dari saya, kembali lagi saya mengingatkan kalian bahwa kita belum bisa bertatap muka secara langsung untuk belajarnya karena kita masih dalam situasi dan kondisi yang belum membaik. Makanya kalian walaupun belajarnya di rumah tetap harus semangat belajar dan semangat untuk menjaga kesehatan. Baiklah siswa dan siswiku, untuk pertemuan kali ini yaitu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama saya ya. Yang selanjutnya ini merupakan pertemuan kita yang ke-12, pertemuan yang sudah cukup lama, pertemuan yang sudah tidak sedikit lagi. Jadi alangkah baiknya kalian itu harus lebih giat lagi dalam menguasai materi dari setiap informasi yang disampaikan oleh Bapak maupun Ibu guru dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia masih diampu oleh saya dalam kegiatan PJJ-nya ya. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi bersama saya, karena setiap kali saya menyampaikan materi, pastinya saya menyampaikan juga siapa saya yang sebenarnya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas materi minggu-minggu kemarin, yaitu tentang teks ceramah. Masih bersama saya ya, saya ingatkan lagi yaitu Bu Deni Dwi Yuli Astuti. Yang berikutnya untuk kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu KD 4.6 yang tertulis mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah kalian mempelajari, menyimak informasi yang saya sampaikan, kalian diharapkan mampu untuk mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan
dan menggunakan struktur yang tepat. Setelah kalian memahami KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, yang berikutnya kalian akan saya informasikan berupa peta konsep materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan PJJ pagi hari ini, yaitu peta konsepnya ada 3. Yang pertama, menentukan gagasan pokok. Yang kedua, membuat kerangka ceramah. Yang ketiga, menyusun ceramah. Nah, informasi 3 peta konsep inilah yang nanti akan saya jabarkan satu persatunya. Jadi, saya harapkan kalian untuk menyimak informasi dari saya dari awal sampai akhir, agar nanti informasinya tidak terpotong-potong dan kalian mampu memahami informasi materi tersebut secara menyeluruh. Paham ya? Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Akan saya jelaskan satu persatunya dari peta konsep yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita akan menentukan gagasan pokok. Dalam menentukan gagasan pokok, ada langkah-langkah yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian pergunakan untuk kalian mampu menentukan gagasan pokok dalam sebuah teks ceramah. Antara lain di sini ada 4 langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok, meliputi yang pertama, menentukan topik ceramah. Kemudian yang kedua, kalian menentukan tujuan ceramahnya terlebih dahulu, di mana di situ ada beberapa tujuan ceramah. Ya, sudah saya tampilkan, tapi nanti juga ada informasinya kembali untuk tujuan ceramah. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang keempat, dalam menentukan gagasan pokok, langkah-langkahnya yaitu mencatat gagasan-gagasan pokok dalam kalimat sederhana. Jadi inilah 4 langkah-langkah dalam menentukan gagasan pokok. Nanti akan saya sampaikan, saya jelaskan, dan saya jabarkan satu persatunya. Kembali lagi saya ingatkan kepada kalian semuanya, siswa dan siswi SMK HKTI 2, khususnya kelas 11 TKRO, di mana kalian harus menyimak informasi dari saya dari awal sampai akhir. Bisa dimengerti ya? Yang berikutnya, kita akan menentukan topik terlebih dahulu. Berarti ini merupakan langkah pertama dalam menentukan gagasan pokok. Menentukan topik tentunya menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Terkadang topik ceramah juga dapat diperoleh dengan tidak sengaja. Misalnya, saat kita membaca teks berita dan mendapatkan kabar yang sedang hangat dibicarakan. Namun, tersebut harus tetap ditentukan
dan diolah melalui langkah selanjutnya. Tidak hanya asal mengambil tren terbaru saja. Kemudian yang kedua, itu menentukan tujuan ceramah. Tujuan adalah maksud atau arah yang akan dituju, atau hal yang harus diperhatikan ketika sudah menemukan topik yang akan dibawakan. Untuk apa kita memberikan ceramah? Apakah untuk berbagi ilmu, mengajak pendengar atau audiens untuk melakukan sesuatu? Ini adalah tujuan secara umum ya. Yang selanjutnya, penyampaian sebuah ceramah memiliki tujuan. Adapun tujuan dari ceramah tersebut adalah sebagai berikut. A, yang pertama itu tujuannya informatif, jadi menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua atau yang B, tujuannya adalah persuasi, berarti teks ceramah itu mengajak para audiensnya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian yang ketiga, argumentatif, dari kata dasar argumen, yaitu bahwa teks ceramah tersebut bersifat memberikan pendapat-pendapatnya terhadap apa yang disampaikan kepada audiensnya atau pendengarnya. Kemudian yang keempat, deskriptif. Deskriptif di sini adalah menggambarkan sebuah objek yang disampaikan agar nanti audiensnya itu paham, pendengarnya itu paham terhadap apa yang sedang disampaikan dan digambarkan oleh seorang pembicara. Kemudian yang kelima, rekreatif, berarti ceramah tersebut tujuannya adalah menghibur para audiens atau pendengarnya. Jadi di sini sifatnya lebih ke hal yang senang, bahagia, karena sifatnya adalah menghibur tadi ya. Yang selanjutnya itu ketiga dari langkah-langkah menentukan gagasan pokok adalah menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama yang terdapat dalam bacaan. Sebuah paragraf selalu memiliki kalimat utama yang menjadi gagasan utamanya. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, pokok pikiran, tema atau topik. Bersama dengan gagasan penjelas, gagasan pokok menjadi inti sebuah paragraf. Gagasan pokok terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di tengah, atau di akhir kalimat dalam paragraf tersebut. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara mencarinya di kalimat utama ataupun paragraf pertama. Namun, terkadang gagasan pokok juga dapat ditemukan di akhir paragraf. Ini masih seputar menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf ya. Kalimat utama dalam satu paragraf selalu terletak di awal atau di akhir paragraf.
kecuali pada paragraf deskripsi. Pada paragraf deskripsi, kalimat utama ada di tengah paragraf. Yang selanjutnya ada langkah-langkah menemukan gagasan pokok. Silahkan kalian lihat dan kalian simak kembali informasinya. Ada 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak, tadi sudah saya sampaikan, ada di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kemudian langkah yang keempat dalam menemukan ide pokok, yaitu tandai ide pokok tiap paragraf. Nah, yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Ya, inilah tadi langkah-langkah untuk menemukan ide pokok. Ada 5 langkah yang saya sampaikan atau saya beritahukan ke kalian semuanya. Semoga kalian bisa memahaminya. Yang berikutnya, silahkan kalian lihat. Nanti di situ ada contoh menentukan gagasan pokok. Jadi setelah kalian itu mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menemukan gagasan pokok, sekarang kita langsung menampilkan contohnya dalam menentukan gagasan pokok. Ya, coba perhatikan paragraf berikut. Ada kutipan paragraf di mana di situ tertulis bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi, nah di sini lokasi bencana, harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, kalian bisa memperhatikan informasi dari kutipan paragraf tersebut. Kira-kira ide pokoknya apa? Gagasan pokoknya apa? Bisa kalian baca lagi ya sendiri ya. Saya beri waktu untuk kalian bisa memahami dan menemukan gagasan pokok dalam kutipan paragraf yang sudah saya tampilkan untuk kalian semuanya. Silahkan kalian cari informasi gagasan pokoknya. Ya, sudah ya, bisa kalian temukan apa sih gagasan pokok dari kutipan paragraf yang saya tampilkan ini. Apakah sama jawabannya? Mari kita buka jawaban yang sesuai. Ya,
Ini dia ide pokok pada paragraf di atas atau yang sudah saya munculkan. Ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Ya, jadi ide pokok dari kutipan paragraf tersebut berada di awal kalimat. Ini ya, bisa kalian lihat. Jadi ini adalah ide pokoknya. Ide pokok itu bisa saja kalimat utuh, bisa juga hanya kalimat yang sifatnya umum, akan tetapi berada dalam satu kalimat tersebut. Bisa dimengerti ya? Yang namanya kalimat umum berarti masih bisa dijabarkan menjadi kalimat yang lebih rinci lagi. Berikutnya, yang keempat, mencatat gagasan-gagasan pokok dalam kalimat sederhana. Cara yang paling sederhana dalam menentukan dan mencatat ide pokok adalah konsentrasi serta waktu untuk membaca kembali suatu paragraf dengan lebih teliti. Cara inilah yang akan membuat kalian paham dan menemukan mana bagian yang termasuk ke dalam kalimat penjelas dan mana bagian yang termasuk ide utama. Yang selanjutnya, ada cara membuat kerangka ceramah. Nah, cara membuat kerangka ceramah itu ada 3 informasinya. Yang pertama itu harus mengurutkan gagasan-gagasan pokok. Kemudian yang kedua, menulis gagasan-gagasan pokoknya. Kemudian yang ketiga, menyatukan kalimat-kalimat menjadi padu atau koheren. Ya, menyatu antara kalimat yang pertama, kalimat kedua, ketiga, dan selanjutnya itu ada hubungannya atau ada sinkronisasinya. Jadi tidak lepas dari kalimat yang sebelum maupun sesudahnya. Ya, bisa dimengerti ya. Ya, yang selanjutnya ada cara menyusun ceramah. Ini yang ketiga dari peta konsep utama tadi di awal. Ada 3 cara menyusun ceramah. Yang pertama, mengembangkan gagasan pokok menjadi paragraf. Kemudian yang kedua, menyusun paragraf menjadi susunan teks ceramah. Kemudian yang ketiga, mencermati kembali hasil susunan teks ceramah. Jadi ada 3 cara menyusun ceramah. Silahkan kalian bisa memahami informasi yang sudah saya tampilkan untuk kalian semuanya. Bisa dimengerti ya? Baik, yang selanjutnya dari informasi tadi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, bisa saya simpulkan informasinya ya untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh kali ini. Kesimpulannya seperti ini. Gagasan utama adalah pikiran utama yang terdapat dalam bacaan. Sebuah paragraf selalu memiliki kalimat utama yang menjadi gagasan utamanya. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok. Pikiran utama
pokok pembicaraan, pokok pikiran, tema, atau topik. Bersama dengan gagasan penjelas, gagasan pokok menjadi inti sebuah paragraf. Gagasan pokok terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di tengah, atau di akhir kalimat. Cara yang paling sederhana dalam menentukan dan mencatat ide pokok adalah konsentrasi serta waktu untuk membaca kembali suatu paragraf dengan lebih teliti kembali. Ya, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya. Ya, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang mengonstruksi teks ceramah, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir, kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi 11 TKRO 1-11 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang konstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Jadi silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Jadi silahkan kalian buka-buka lagi apabila kalian belum bisa memahami informasi yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, karena biasanya seseorang ada yang mampu langsung sekali dalam menyimak langsung paham, ada yang lebih dari sekali baru bisa memahami. Tinggal kalian tipe orang yang mana. Silahkan kalian sendiri yang bisa menjawabnya. Ada pepatah bijak yang berbicara atau yang menyampaikan di situ ya. Pepatah bijaknya tertulis seperti ini. Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Jadi silahkan pepatah ini kalian pakai sebagai bahan renungan, introspeksi buat kalian masing-masing, sehingga kalian bisa jauh lebih baik lagi dalam kegiatan belajar secara individunya. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Jadi nanti hasilnya jauh lebih baik dan maksimal lagi. Hanya kalian tahu, hanya kalian sendiri yang bisa memahami bagaimana kalian dalam proses belajarnya dan memahami setiap ilmu dan informasi yang disampaikan oleh
pembicara atau pengajar. Paham ya? Ya, mungkin itu saja informasi untuk materi mata pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Apabila kalian belum bisa memahami informasinya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalian baca, kalian buka lagi informasinya dari awal sampai akhir, agar kalian bisa memahami informasinya secara utuh dan menyeluruh. Apabila ada yang belum bisa mengerti, kalian harus terus mencoba serta mengulanginya berkali-kali. Paham ya? Kemudian apabila ada kekurangan dari saya dalam proses penjelasan informasinya, saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.